Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dalam langit yang jernih dan cerah, di atas awan putih yang tak berujung, seekor elang berkepala putih melesat melewati cakrawala. Elang berkepala putih itu sangat cantik, dan kecepatannya anehnya itu sungguh sangat cepat. Itu adalah elang berkepala putih dengan kualitas tertinggi, dan itu adalah salah satu hadiah yang diberikan Guild Roh Dunia kepada Chu Feng. Chu Feng duduk bersila di atas elang berkepala putih itu, saat dia menutup matanya untuk beristirahat. Dia tidak mengarahkan elang tersebut karena mengerti sifat manusia, dan elang itu juga mengerti jalan di Provinsi Roh dan Provinsi Azure. Itulah sebabnya Chu Feng tidak perlu mengarahkannya. Dengan beberapa kata, itu akan secara otomatis tiba ke tujuan. Pergi. Setelah terbang keluar dari Provinsi Roh menuju ke Provinsi Azure, Chu Feng perlahan-lahan membuka matanya, dan menyapu pandangannya ke belakang. Cepat pergi. Klan Jie bukanlah klan idiot, dan mereka tahu bahwa World Spirit Guild akan secara tersembunyi mengantar kamu pergi. Secara alami, mereka tidak akan berani menyerang. Suara si ratu yang menyenangkan segera terdengar, dan suara itu sangat mengharukan. Tapi sayangnya, suara manis itu hanya bisa didengar oleh Chu Feng sendiri. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada World Spirit Guild. Senyum syukur muncul di sudut mulut Chu Feng. Setelah dia meninggalkan World Spirit Guild, klan Jie memiliki orang-orang yang secara diam-diam mengikuti Chu Feng. Namun, World Spirit Guild juga mengirim ahli untuk secara tersembunyi melindunginya. Kedua kelompok itu berada dalam kegelapan, tetapi mereka telah mendeteksi satu sama lain. Jadi, setelah meninggalkan Provinsi Spirit, klan Jie dan World Spirit Guild tidak mengikutinya lagi. Adapun cara Chu Feng untuk mendeteksi itu, ini dari manfaat besar yang Chu Feng dapatkan setelah ujian jubah putih sebelumnya. Untuk mengikat Chu Feng lebih dekat dengan mereka, tidak hanya hadiah World Spirit Guild yang cukup mahal untuk jubah putih bagi Chu Feng, mereka bahkan memberinya beberapa manik-manik asal, dan beberapa hal yang bermanfaat bagi kekuatan spiritualnya. Chu Feng mengandalkan manik-manik asal, itu untuk bisa memasuki level 2 dari ranah asal. Namun, itu bukanlah hal yang paling penting. Karena hal yang paling pentingnya adalah, itu dari kekuatan buah roh. Dan di samping hadiah dari World Spirit Guild, dia meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang sangat kuat, dan dia juga telah melangkah ke tahap yang sama sekali baru. Chu Feng saat ini sudah bisa menggunakan kekuatan formasi spiritual jubah abu-abu. Kekuatan spiritualnya sangat kuat, dan formasi spiritual yang diletakkannya juga sangat kuat. Untuk lebih ketat, Chu Feng sudah menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu. Namun, karena dia memiliki beberapa hal yang perlu dia lakukan, Chu Feng tidak pergi untuk ujian jubah abu-abu. Namun pada kenyataannya, Chu Feng bahkan tidak benar-benar perlu mengikuti ujian tersebut, karena dia sudah memiliki jubah abu-abu spiritualis dunia. Karena kecepatan dari elang berkepala putih, itu sangat mengurangi waktu dalam perjalanannya. Jadi, setelah kembali ke Provinsi Azure, Chu Feng tidak langsung pergi menuju pegunungan Vermilion Bird, tetapi menuju ke Void Mountain Range yang berada di luar Vermilion Bird Mountain. Little White, tunggu aku di sini, ucap Chu Feng. Di sebuah tebing di pegunungan, Chu Feng membelai elang berkepala putih itu beberapa kali, sebelum menuju ke tengah pegunungan. Adapun si Little White, itu adalah nama yang dia berikan kepada elang berkepala putih. Target Chu Feng adalah sekte kelas 2 di Void Mountain Range. Sekte itu disebut Sekte Void. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Sekte Azure Dragon, dan itu hanya biasa-biasa saja di Sekte kelas 2, tapi bagaimanapun itu masihlah Sekte kelas 2. Adapun mengapa Chu Feng pergi ke tempat itu, dia hanya ingin menggunakan beberapa orang dari sekte itu. Jadi, dia tidak hanya meminjam kekuatan di Ratu, dia juga mengenakan jubah berwarna abu-abu untuk meningkatkan kekuatan negosiasinya. Di dalam aula utama Sekte Void, Kepala Sekte Void saat ini sedang mengobrol dengan dua tetua manajer. Pemimpinnya adalah pria besar setengah baya.
Meskipun usianya belum genap 50 tahun, tapi kepalanya sudah dipenuhi dengan rambut putih, dan dia memiliki kultivasi tingkat 3 dari ranah mendalam. Meskipun dua tetua manajer tidak sekuat kepala Sekte Void dalam hal kultivasi, tapi mereka masih seorang ahli dari ranah mendalam. Namun, tiba-tiba saja pintu besar yang tertutup rapat itu segera dibuka, ketika seorang tetua bergegas masuk. "Tuan Kepala, itu ada tamu terhormat di sini," ucap tetua itu yang sudah penuh dengan keringat. Wajahnya pucat pasi, dan dia berkata dengan suara bergetar. "Tamu yang terhormat, tamu terhormat siapa?" balas kepala Sekte Void. Melihat itu, kepala Sekte Void dan kedua tetua lainnya tahu ada sesuatu yang salah, itu ketika mereka dengan cepat berdiri dan bertanya di saat kepala mereka dipenuhi oleh kabut. "Ini aku." Suara tua terdengar, dan Chu Feng sudah memasuki ruang utama tanpa membuat suara. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan pintu itu tertiup angin dan ditutup. Pada saat yang sama, lapisan formasi spiritual berwarna abu-abu mengelilingi aula utama dengan cukup kental. Formasi itu segera mengunci semua orang yang ada di dalamnya. Spiritualis dunia jubah abu-abu. Setelah melihat jubah kelabu di tubuh Chu Feng, serta metode yang dia perlihatkan, kepala Sekte Void dan dua tetua manajer berteriak kaget pada saat yang bersamaan. Itu karena, status dari spiritualis dunia jubah abu-abu terlalu mulia. Lagi pula di seluruh provinsi Azure, hanya ada dua spiritualis dunia jubah abu-abu. Satu berada di sekte nomor 1 seperti Sekte Lingyun, dan yang lainnya berada di mansion Pangeran Qilin. Status mereka berdua sangat tinggi, dan mereka sangat terkenal dengan karakternya yang besar. Di depan mereka, karena spiritualis dunia jubah abu-abu seperti itu muncul, dengan segera, itu membuat orang berpikir tentang dua karakter tersebut. Jadi secara alami, semua orang yang ada di sana akan sangat terkejut, dan hati mereka yang gugup membenturkan dan melompati semua tempat. "Senior, aku bertanya-tanya siapa namamu yang terhormat? Dan apa masalahmu untuk menghormati kehadiranmu di Sekte Voidku?" Kepala Sekte Void dengan hormat bertanya, itu setelah dia berhasil mengatur emosinya. "Aku tidak punya nama atau nama keluarga, tapi kamu bisa memanggilku sebagai Tuan Jubah Abu-Abu. Aku memang punya permintaan dari kalian, maka dari itu aku datang ke sini hari ini," jawab Chu Feng. Chu Feng berjalan ke tahta kepala Sekte Void dan duduk di sana, dan seolah-olah dia adalah penguasa daerah itu. "Tuan Jubah Abu-Abu." Kepala Sekte Void terkejut sekali lagi, karena dia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dapat dilihat bahwa, orang di depannya ini bukanlah orang yang berasal dari Sekte Lingyun, ataupun orang yang berasal dari rumah Pangeran Qilin. Namun, dia tidak bisa memastikan bahwa orang di depan matanya ini, itu bukan salah satu dari dua karakter besar tersebut. Tapi bagaimanapun juga, spiritualis dunia jubah abu-abu bukanlah seseorang yang bisa membuat Sekte Void-nya tersinggung. Jadi, kepala Sekte Void dengan ringan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku ingin tahu, apakah permintaan yang dimiliki Tuan Jubah Abu-abu? Selama Sekte Void aku bisa melakukannya, aku tidak akan menjauh darinya," jawab kepala Sekte Void. "3 hari kemudian, aku ingin kamu memimpin para elit Sekte Void, dan pergi ke kota burung Vermilion untuk membantuku menikahi seorang wanita," ucap Chu Feng. "Menikahi wanita, siapakah itu?" tanya kepala Sekte Void. "Dia adalah putri kecil penguasa kota burung Vermilion, yaitu Su Mei," jawab Chu Feng. "Su Mei, bukankah putra dari keluarga Sangguan, yaitu Sangguan ya, dia akan menikah dalam 3 hari. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa orang yang ada di sana menjadi heran, dan ekspresi sulit yang tak terhitung muncul di wajah mereka. Keluarga Sangguan tidak bisa diremehkan. Dari segi kekuatan, mereka bahkan lebih kuat dari Sekte Void-nya. Memberitahu mereka untuk membantunya menikahi calon istri Sangguan ya dari keluarga Sangguan, maka tidak diragukan lagi itu sama saja menyuruh mereka menjadi musuh keluarga Sangguan, dan itu akan menyebabkan bencana bagi Sekte Void-nya. Namun, Sekte Void mereka juga tidak bisa menyinggung spiritualis dunia jubah abu-abu.
Lagi pula, bahkan sekte kelas 1 harus dengan hormat memperlakukan karakter besar seperti itu, apalagi sekte kelas 2 belaka seperti sekte Void. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kamu melanjutkan rencana ini dengan identitas asli kamu, karena itu sama dengan membuat musuh besar bagi kamu. Kamu tidak menyamar sebagai kepala sekte Void, tapi sebagai bawahanku, Tuan Jubah Abu-Abu. Dan juga, aku tidak akan membuatmu melakukan semua ini dengan gratis. Selama kamu bersedia untuk melanjutkan dan melamar pernikahan ini, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, aku akan meletakkan arai formasi spiritual yang besar di zona inti sekte Void kamu, dan itu sebagai kompensasinya, kata Chu Feng dengan acuh tak acuh, ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata kepala sekte Void dan dua tetua manajer bersinar-sinar, dan kebahagiaan gila muncul di wajah mereka. Itu karena, formasi spiritual secara pribadi diletakkan oleh spiritualis dunia Jubah Abu-Abu. Tingkat ketertarikan itu terlalu besar. Karena bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh sekte kelas 1. 3 hari kemudian, di dalam kota burung Vermilion, semua orang sangat senang, dan semua klan bangsawan, pejabat tinggi, dan orang-orang terkenal di luar sudah kembali ke kota burung Vermilion. Hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan, karena calon pemimpin keluarga Sangguan, yaitu Sangguan Ye, dia akan menikahi Su Mei, yang merupakan putri muda penguasa kota burung Vermilion, yaitu Su Hen. Namun, ketika petasan meledak di luar, lalu bunyi gong serta drum terdengar ke langit, di dalam sebuah ruangan di kediaman tuan kota, suasananya jelas-jelas sangat suram. Hari ini, Su Mei mengenakan gaun panjang berwarna merah. Gaun itu sangat indah, dan wajah manis nan cantik Su Mei sangat ditekankan. Kecantikannya itu benar-benar dapat menghancurkan kabupaten dan kota. Namun, meskipun pelayan wanita yang berada di sebelahnya mengenakan riasan, dan menyisiri rambutnya, meskipun tawa mencapai langit di luar, itu tetap saja tidak ada jejak kebahagiaan di wajah Su Mei. Justru sebaliknya, dua aliran air mata mengalir di wajahnya yang manis. Itu membuat pelayan panik, karena dia terus menyeka air mata untuk Su Mei. Dia ingin memperbaiki rias wajahnya, tetapi itu sia-sia saja. Karena air matanya semakin meningkat, itu sampai-sampai riasan di wajahnya benar-benar hancur. "Bang, minggir!" teriak seseorang. Tiba-tiba saja ledakan datang dari pintu masuk, dan pintu besar yang kokoh itu hancur berkeping-keping. Dua penjaga untuk kediaman tuan kota jatuh ke sebuah ruangan, dan kemudian kehilangan kesadaran. Perubahan itu menyebabkan para pelayan perempuan berteriak. Namun, ketika dua sosok berjalan masuk, para pelayan hanya bisa tercengang di tempat mereka berdiri. Seorang pria dan wanita pun segera masuk. Wanita itu mengenakan gaun putih, dan dia sangatlah cantik. Dia memiliki sosok yang menyihir, wajah yang menawan, dan dia bisa dengan mudah menghubungkannya dengan jiwa seseorang. Itu akan menyebabkan wanita lain hilang dalam keindahan, dan dia adalah kakak perempuan Su Mei, yaitu Su Rou. Seorang lelaki jangkung, besar, dan berbadan tegap, dia berdiri di sebelah Su Rou. Laki-laki itu memiliki alis tebal, mata besar, dan kulit yang gelap. Dia tidak lain adalah kakak laki-laki Su Rou dan Su Mei, yang merupakan putra sulung Su Hen, yaitu Su Long. Su Long berusia 25 tahun pada tahun ini, dan dia sudah memantapkan dirinya dengan cukup baik. Dia memiliki kultivasi tingkat 2 dari ranah mendalam, dan sebagai putra tertua dari keluarga Su, dia biasanya berada di luar untuk membantu keluarga Su menjalin hubungan yang baik, sehingga dia jarang kembali ke kota burung Vermilion. Namun, ketika Su Long mendapat kabar bahwa adik perempuannya sendiri akan menikah dengan Sangguan Ye, dan itu bahkan pernikahan secara paksa, maka dia segera bergegas untuk kembali. Ternyata di novelnya Su Mei dan Su Rou mempunyai kakak laki-laki, tetapi di Donghuanya tidak. Tapi Min Er akan tetap menceritakan versi novelnya. Lanjut, kakak perempuan, kakak laki-laki, mengapa kalian berdua di sini? Ketika dia melihat kedua orang itu,
Su Mei sedikit panik ketika dia dengan cepat menghapus air mata di wajahnya. Adik perempuan, ikuti aku. Ayo kita pergi, ucap Sulong sambil memandang Su Mei yang berlinangan air mata di seluruh wajahnya, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia meraih tangan kecil Su Mei dan berjalan keluar. Su Rou pun mengikutinya tanpa mengatakan apapun. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku, ucap Su Mei sambil berusaha sekuat tenaga untuk berjuang melepaskan diri, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Di depan kakak laki-lakinya, kultivasinya sama sekali tidak ada artinya. Adik idiot, kamu bahkan tidak menyukai Sangguan yaitu, jadi bagaimana kamu bisa menikah dengannya? Sebagai kakak lelaki kamu, aku tidak akan hanya menatap ketika kamu melompat menuju neraka dunia. Ucap Sulong. Saat Sulong berbicara, dia sudah menyeret Su Mei keluar dari istana. Namun, ketika dia tiba di pintu masuk, dia tidak bisa untuk tidak terkejut, dan dia menghentikan langkahnya ke depan. Ternyata sudah ada puluhan orang yang berada di depannya. Mereka semua adalah pakar puncak kota burung Vermilion, dan yang memimpin adalah penguasa kota-kota burung Vermilion, ayah dari 3 saudara kandung, yaitu Su Hen. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Su Hen. Alis seperti pedang Su Hen miring ke dalam, saat dia dengan dingin menginterogasi Sulong. Ayah, aku akan membawa Mei kecil pergi. Aku tidak akan membiarkan dia menikahi bajingan Sangguan yaitu. Sulong berkata dengan keras. Bam! Segera setelah dia selesai berbicara, tamparan yang jelas dan keras mendarat di wajah Sulong. Kekuatan yang kuat itu dengan paksa menamparkan laki-laki berbadan tegap, yang berada di tingkat 2 dari ranah mendalam hingga tersungkur ke tanah. Sebuah telapak tangan berwarna merah darah muncul di wajahnya, dan orang yang melakukan itu adalah ayahnya sendiri. Keluar dari sini. Su Hen menunjuk Sulong, dan dengan keras menegur. Ayah, apakah kamu benar-benar hanya akan menontonnya, ketika Mei kecil menikahi orang yang tidak disukainya? Teriak Su Rou. Tepat pada saat itu, Su Rou segera keluar. Dia berjalan di sebelah Su Mei, dan berkata sambil menunjuk wajahnya. Lihatlah, lihatlah dengan baik. Coba lihat air mata di wajah putrimu. Tidak bisakah kamu melihat keengganannya? Tidak bisakah kamu melihat kepahitannya? Kamu sebagai seorang ayah benar-benar ingin secara pribadi memotong kebahagiaan putrimu, dan membiarkannya mencuci muka dengan air mata di masa depannya, ucap Su Rou. Nada suara Su Rou sangat tajam, dan semua orang yang ada di sana merasakan kesedihan. Bahkan mata Su Hen berkaca-kaca, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi pada saat itu. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya ke arah kerumunan di belakangnya. Orang-orang itu adalah pembantunya yang dipercayai Su Hen, dan mereka semua langsung mengerti arti dari Su Hen. Mereka dengan bijaksana pergi, dan setelah mereka pergi, hanya 4 orang yang tersisa di sana. Mereka adalah Su Hen, Sulong, Su Rou, dan Su Mei. Su Hen pertama-tama menghela nafas, kemudian benar-benar mengubah sikap marahnya dari sebelumnya, dan kemudian dengan lembut berkata, Long besar, Rou kecil, Mei kecil, ayah benar-benar tidak memiliki pendapat tentang masalah ini. Keluarga Sangguan mendapat persetujuan tinggi dari rumah Pangeran Qilin, dan mereka memiliki kualifikasi untuk memperebutkan hak penguasa kota burung Vermilion. Sangguan Yue juga memiliki terobosan, dan dia telah memasuki level 6 dari ranah mendalam baru-baru ini. Kultivasinya juga sudah melampaui aku, dan dia sekarang adalah orang terkuat di kota burung Vermilion. Jika dia ingin memperebutkan hak penguasa kota burung Vermilion, posisi penguasa kota hanya bisa menjadi miliknya, dan bukan orang lain. Bahkan rumah penguasa kota saja perlu diberikan kepadanya. Hasil bertahun-tahun yang kita jalani dengan sulit, itu akan menjadi sia-sia. Namun, Sangguan Yue mengatakan kepada aku bahwa, karena dia telah menjadi tua, dan dia tidak peduli dengan keputusan Vermilion Bird City. Saat ini, ia hanya ingin urusan cucunya bisa diselesaikan. Jadi, selama Mei kecil menikahi Sangguan Ya, dan mereka dengan cepat menyelesaikan pernikahan,
keluarga sangguannya tidak akan pernah memperebutkan hak berkuasa di Vermilion Bird City, ucap Su Hen menjelaskan. Ayah, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi begitu bodoh? Sangguan Yue adalah rubah licik tua. Bagaimana mungkin kamu bisa mempercayai kata-katanya? Su Rou segera membantah. Benar ayah, dia jelas-jelas mengancam kamu untuk memberikan Mei kecil kepada Sangguan Ya. Namun, ketika Mei kecil menikah, mungkin dia akan langsung menyesalinya, dan memperebutkan hak memerintah kota burung Vermilion. Sulong juga naik dan berkata, apa yang kalian berdua mengerti? Bahkan jika Sangguan Yue menyesalinya, selama Mei kecil menikah, keluarga Sangguan tidak akan membuat hal-hal terlalu sulit bagi keluarga Sukita. Selama keluarga Sukita memiliki dasar tertentu, maka akan ada tanggal untuk revolusi. Cepat atau lambat, aku akan memasuki level 6 dari ranah mendalam. Dan pada saat itu, aku dapat mengambil kembali semuanya. Wajah Su Hen menjadi serius saat berbicara. Ayah, apakah kamu mengatakan bahwa apa yang disebut fondasi keluarga Su bahkan lebih penting daripada kebahagiaan Mei kecil? Untuk melindungi fondasi keluarga, ayah bersedia memberikan Mei kecil sebagai alat untuk tawar-menawar. Ayah secara pribadi menggali kuburan untuk kebahagiaan putri ayah sendiri. Bahkan mata Su Rou pun menjadi lembab ketika mengatakan itu. Itu betul. Bagi aku, fondasi keluarga Su jauh lebih penting. Jawab Su Hen. Karena sudah begini, kita tidak perlu bicara lagi. Hari ini, aku akan membawa Mei kecil pergi. Ucap Su Rou sambil meraih Su Mei, lalu melompat, kemudian menunjukkan teknik tubuh di ranah mendalam, dan dengan segera melarikan diri. Ayah, untuk kesenangan Mei kecil, aku harus menyinggungmu, tambah Sukong. Pada saat yang sama, Sulong juga menunjukkan keterampilan bela diri yang kuat, dan kemudian menyerang ayahnya sendiri. Dia ingin menunda waktu bagi Su Rou dan Su Mei, itu agar mereka bisa melarikan diri sejauh mungkin. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.